Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang gak pengen punya rumah tangga yang damai, adem, bahagia, dan selalu harmonis? Semua orang pasti mendambakan rumah yang gak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat hati pulang. Tapi nyatanya, menjaga rumah tangga agar tetap hangat itu bukan perkara mudah. Apalagi kalau masing-masing pasangan belum benar-benar paham perannya. Nah, disinilah letak kuncinya. Rumah tangga impian itu bukan rumah mewah yang dipenuhi barang mahal, tapi rumah yang diisi oleh dua orang yang saling memahami peran masing-masing. Ibarat tim sepak bola, kalau semua pemain maunya jadi striker, lalu siapa yang jaga gawang? Siapa yang jaga pertahanan? Begitu juga dalam rumah tangga. Kalau suami istri sama-sama ingin dominan, atau malah saling lempar tanggung jawab, maka keharmonisan cuma jadi angan-angan. Dalam naskah kali ini, kita akan bahas secara santai dan menyeluruh bagaimana memahami peran masing-masing itu bisa jadi kunci utama dalam menciptakan rumah tangga impian. Yuk, duduk santai, tarik nafas dalam-dalam, dan simak sampai tuntas. Pertama, suami sebagai pemimpin, bukan bos. Seringkali peran suami disalahartikan. Ada yang merasa suami itu harus ditakuti, didengar, dan gak boleh dibantah. Padahal sejatinya, suami adalah pemimpin, bukan bos yang maunya didengar tanpa memberi teladan. Pemimpin itu hadir untuk melindungi, membimbing, dan mengayomi. Peran suami sebagai kepala rumah tangga bukan berarti dia bebas semena-mena. Justru dia punya tanggung jawab besar untuk memastikan keluarganya merasa aman, nyaman, dan bahagia. Dia harus jadi teladan dalam kesabaran, komunikasi, dan tanggung jawab. Laki-laki yang memahami perannya akan tahu kapan harus tegas dan kapan harus lembut. Dia gak akan merasa gengsi membantu istri, gak akan marah hanya karena istri lelah dan menangis. Sebaliknya, dia akan hadir sebagai pundak tempat istri bersandar dan sebagai pelindung saat badai datang. Kedua, istri sebagai penyejuk, bukan pelayan. Di sisi lain, peran istri juga sering disalahpahami. Banyak yang mengira istri itu tugasnya cuma melayani suami dan anak-anak, dari pagi sampai malam, tanpa hak untuk lelah. Padahal istri itu penyejuk, bukan pelayan. Istri yang memahami perannya akan tahu bahwa kelembutan adalah senjatanya. Bukan kelembutan yang lemah, tapi kelembutan yang penuh ketegasan dan kasih sayang. Dia tahu bahwa senyum dan pelukannya bisa mencairkan amarah suami. Dia tahu bahwa doa-doanya bisa jadi penjaga rumah tangga dari jauh. Tapi itu semua bukan berarti istri gak butuh dimengerti. Justru saat suami memahami bahwa istrinya bukan robot, tapi manusia yang juga bisa lelah, maka hubungan akan jadi lebih kuat. Istri bukan pembantu. Dia adalah partner hidup yang layak dimuliakan. Ketiga, komunikasi dua arah, bukan satu arah. Banyak rumah tangga retak bukan karena masalah besar, tapi karena komunikasi yang buruk. Suami merasa istri terlalu cerewet, istri merasa suami terlalu cuek. Akhirnya, keduanya diam-diam saling menjauh, sampai gak sadar jarak sudah terlalu lebar. Padahal komunikasi itu kunci. Dan yang paling penting, harus dua arah. Suami harus mau mendengar, bukan cuma bicara. Istri juga harus belajar menyampaikan isi hati dengan cara yang lembut, bukan dengan nada tinggi. Kadang kita terlalu sibuk membela diri, sampai lupa mendengarkan. Kalau ada masalah, bicarakan. Jangan tunggu emosi memuncak. Jangan menumpuk unek-unek, apalagi sampai diceritakan ke orang lain sebelum ke pasangan sendiri. Komunikasi yang sehat itu bukan cuma tentang apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana kita mendengar. Keempat, saling menghargai, sekecil apapun itu. Pernah gak kamu merasa capek luar biasa, tapi pasanganmu malah nyuruh ini itu tanpa bilang terima kasih? Atau kamu udah masak dari pagi, tapi cuma dikomentari kurang garam? Hal-hal sepele seperti ini bisa jadi bibit kekecewaan yang menumpuk. Menghargai itu gak butuh modal besar. Cukup ucapkan terima kasih, beri pelukan, atau sekadar bilang, "Aku lihat kamu capek hari ini, terima kasih ya." Kalimat sederhana ini bisa menyegarkan hati pasangan. Menghargai juga berarti gak meremehkan perasaan satu sama lain.
Kalau pasanganmu sedih karena hal kecil, jangan langsung nyinyir. Dengarkan dulu, rangkul dulu. Kehangatan rumah tangga tumbuh dari rasa dihargai. Saat suami merasa dihargai sebagai pencari nafkah, dan istri merasa dihargai sebagai pengurus rumah dan anak-anak, maka cinta akan terus tumbuh. Kelima, jangan bandingkan dengan rumah tangga orang lain. Kesalahan besar yang sering dilakukan pasangan adalah membandingkan. Lihat tuh suaminya dia romantis banget. Atau, istrinya dia cantik, gak kayak kamu yang udah gak pernah dandan. Padahal rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Padahal belum tentu mereka seharmonis yang kamu lihat. Rumah tangga impian gak bisa dibangun dengan iri hati. Fokus pada pasanganmu. Kalau ada yang kurang, bicarakan dan perbaiki bersama. Bukan malah membandingkan dan menyakiti hati. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah terus memperkuat fondasinya, bukan merobohkan dengan kalimat-kalimat perbandingan. Keenam, libatkan Allah dalam setiap urusan rumah tangga. Terakhir, tapi justru yang paling utama, libatkan Allah dalam setiap langkah. Jangan andalkan logika dan kekuatan sendiri. Allah lah yang membolak-balikan hati. Ketika pasanganmu mulai terasa jauh, doa bisa jadi jembatan. Ketika rumah tangga diuji, sholat bisa jadi penguat. Bacalah doa bersama, biasakan istighfar bareng, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Rumah tangga yang penuh keberkahan bukan yang bebas masalah, tapi yang selalu kembali pada Allah dalam setiap masalah. Pahami bahwa pasanganmu adalah amanah. Jangan biarkan keegoisan merusak apa yang sudah dibangun bersama. Menikah itu bukan soal hidup berdua di bawah satu atap, tapi bagaimana saling mendewasa, saling menyembuhkan, dan saling menumbuhkan. Rumah tangga impian bisa jadi nyata jika suami dan istri sama-sama sadar bahwa peran mereka bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.